Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanti Darwis dari kampus Politeknik Alp3I Makassar. Di kampus ini saya mengambil jurusan akuntansi keuangan publik. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sultan Syah yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini untuk saya bagikan kepada teman-teman. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai audit lingkungan. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian audit lingkungan. Audit lingkungan ialah instrumen berharga untuk memverifikasi dan membantu penyempurnaan kinerja lingkungan. Awalnya, audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya. Sekarang, audit lingkungan menjadi kewajiban. Mengapa? Karena limbah berbahaya dan beracun tidak hanya dari industri besar, tetapi juga bisa dari limbah industri yang kecil dan menengah. Audit perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan telah dijalankan dan dipelihara secara benar. Yang pelaksanaannya tergantung dari pentingnya masalah lingkungan bagi kegiatan perusahaan dan hasil audit sebelumnya. Adapun pengertian audit lingkungan yang sangat luas, menurut beberapa para ahli dan berdasarkan keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup, serta berdasarkan dari undang-undang. Yang pertama berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, bahwa audit lingkungan ialah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ialah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Adapun menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 mengenai audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup ialah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya menurut Wiku Adhisa Smito. Nah, menurut Wiku Adhisa Smito ialah audit lingkungan merupakan suatu instrumen untuk menguji penaatan suatu kegiatan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lingkungan, standar dan baku mutu lingkungan. Audit lingkungan juga merupakan suatu instrumen untuk mendapatkan informasi sejauh mana potensi permasalahan, ketidaktaatan atau non-compliance yang ada pada suatu rumah sakit. Nah, yang kelima atau yang terakhir, menurut Bratasida, audit lingkungan ini ialah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan. Audit lingkungan juga merupakan satu alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu serta mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performasi lingkungan. Berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan. Dari banyaknya definisi dari beberapa para ahli atau menurut undang-undang serta keputusan Menteri Lingkungan Hidup, kita bisa mengambil intisarinya. Ada 6. Yang pertama, audit lingkungan ialah alat manajemen, akan tetapi dapat juga digunakan sebagai alat dari badan pengatur dan setiap kelompok yang berhubungan dalam menilai kinerja lingkungan. Yang kedua, lingkungan harus sistematis, bukan sembarangan, didokumentasikan berkala bukan hanya sekali, dan objektif, tidak menutupi kesalahan. Nah, yang ketiga, audit lingkungan meningkatkan kinerja performa. Intisari yang keempat, tujuan audit lingkungan ialah memberi kontribusi untuk mengamankan lingkungan. Audit lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen. Audit lingkungan juga berhubungan dengan menilai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan peraturan, akan tetapi juga dengan standar yang sesuai menurut pandangan manajemen. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua mengenai prinsip dasar audit lingkungan. Nah, sebenarnya prinsip dalam audit lingkungan tergantung pelaksana atau auditor masing-masing, akan tetapi di sini terdapat prinsip yang mendasar, yaitu karakteristik. Nah, audit lingkungan mempunyai ciri khas sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, metodologi yang komprehensif. Audit lingkungan memerlukan tata laksana dan metodologi yang rinci. Audit lingkungan juga harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan untuk menjamin pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dokumentasi dan pengujian informasi tersebut. Nah, metodologi tersebut harus fleksibel sehingga tim auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat. Audit lingkungan juga harus berpedoman kepada penggunaan rencana yang sistematik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit lapangan dan penyusunan laporan. Yang kedua, mengenai konsep pembuktian dan pengujian. Konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan ialah hal yang pokok dalam audit lingkungan. Tim audit harus mengkonfirmasikan semua data dan informasi yang diperolehnya melalui pemeriksaan. Yang ketiga, yaitu pengukuran dan standar yang sesuai. Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit. Nah, audit lingkungan tidak akan berarti kecuali hasil kinerja usaha atau kegiatan dapat dibandingkan dengan standar yang digunakan. Kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit. Harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor tentang lingkup audit lingkungan yang akan kita laksanakan. Pokok pembahasan yang ketiga mengenai tujuan audit lingkungan sangatlah luas, tergantung dari sudut pandang yang kita lihat. Di bawah ini beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan audit lingkungan. Ada 2, menurut Grant Ledgworth, Elizabeth Street, dan Ricky Terrivel, bahwa audit lingkungan mempunyai 3 tujuan luas, yaitu ketaatan terhadap peraturan, bantuan untuk akuisisi dan penjualan aktiva, dan yang ketiga pengembangan korporat terhadap misi penghijauan. Yang kedua, menurut Dadang Purnama pada tahun 1995, tujuan akhir suatu audit lingkungan ialah peningkatan performance atau kinerja suatu usaha atau kegiatan, terutama akibat peningkatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Nah, adapun fungsi dari audit lingkungan menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, di antaranya yaitu upaya peningkatan penaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah, dan standar operasi lainnya. Selanjutnya, dokumentasi suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan, dan pelaporan, serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan perusakan lingkungan, serta bukti keabsahan perakiraan dampak
dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL. Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimalisasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang, serta upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu manfaat audit lingkungan. Nah, secara umum, manfaat audit lingkungan dapat digolongkan menjadi manfaat yang dapat terukur, tangible, dan manfaat yang tidak dapat terukur atau intangible. Manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan dari kegiatan audit lingkungan menurut Bapedal pada tahun 1994, yang pertama mengidentifikasi risiko lingkungan, yang kedua menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada, yang ketiga menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha, kegiatan, atau pembatasan oleh pemerintah, dan publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan, meningkatkan kepedulian pimpinan, penanggung jawab, dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa, serta menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi lembaga keuangan dan pemegang saham. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima mengenai ruang lingkup audit lingkungan. Ruang lingkup audit lingkungan sangat luas, tergantung pada kebutuhan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Nah, menurut Dadang Purnomo pada tahun 1995, audit lingkungan perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi mengenai yang pertama, sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan dan kerusakan lingkungan di tempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta usaha lingkungan yang terkait, perubahan lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai waktu terakhir pelaksanaan audit, penggunaan input dan sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi dan limbah termasuk limbah B3, identifikasi pengenangan dan penyimpanan bahan kimia B3, serta potensi kerusakan yang mungkin terjadi, kajian risiko lingkungan, sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas untuk meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan, efektivitas alat pengendalian pencemaran, catatan tentang lisensi pembuangan limbah, dan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk standar dan baku mutu lingkungan. Penataan terhadap hasil rekomendasi AMDAL atau biasa disebut rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Perencanaan dan prosedur standar operasi keadaan darurat, rencana minimisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan, penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, serta program daur ulang atau peningkatan produk life cycle. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis audit lingkungan. Dalam implementasinya, terdapat berapa jenis audit lingkungan, tergantung jenis organisasi yang diaudit, tingkat kedalaman, dan lingkup audit. Oleh karena itu, kerap audit lingkungan diberi penamaan mengikuti tujuan dan lingkup audit yang dilaksanakan. Environmental compliance audit atau audit penataan lingkungan merupakan salah satu jenis audit lingkungan yang kerap dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tingkat penataan terhadap peraturan perundang lingkungan. Environmental Management System
atau biasa disebut dengan singkatan IMS. Audit ialah jenis audit lingkungan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen lingkungan organisasi terhadap standar SML. Selain itu, terdapat beberapa jenis audit lingkungan yang lainnya mempunyai tujuan dan lingkup yang khusus, tergantung kepentingan dan penggunaannya. Nah, jenis-jenis audit itu ialah yang pertama, audit penataan lingkungan atau biasa disebut environmental compliance audit. Audit ini dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana suatu usaha atau kegiatan organisasi mentaati undang-undang lingkungan, peraturan, perizinan, komitmen perusahaan terhadap lingkungan, terhadap persetujuan dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, audit manajemen lingkungan atau biasa disebut environmental management audit. Audit ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi sejauh mana manajemen lingkungan telah dilakukan, sehingga dapat digunakan oleh suatu usaha atau kegiatan itu sendiri untuk menilai dan memperbaiki kinerja lingkungannya. Yang ketiga, audit fasilitas teknis atau biasa disebut technical facilities audit. Ialah audit yang memfokuskan pengkajian terhadap pengoperasian seluruh fasilitas produksi dan fasilitas pelengkap termasuk di dalamnya, ialah fasilitas pengolahan limbah. Yang keempat, audit AMDAL. Audit ini memfokuskan pada kajian tindak lanjut suatu proses AMDAL, apakah seluruh pernyataan dan rekomendasi dalam studi AMDAL dilaksanakan dengan benar. Yang kelima, audit jaminan kerusakan lingkungan, ialah suatu audit yang disyaratkan oleh Badan Pemberian Bantuan Keuangan atau kredit untuk mendapat jaminan bahwa suatu usaha atau kegiatan tersebut tidak akan merusak lingkungan. Yang keenam, audit pemasaran ditinjau dari aspek lingkungan atau biasa disebut environmental marketing audit. Dimaksudkan untuk suatu promosi pasar bagi produk dari suatu usaha atau kegiatan sehingga konsumen atau masyarakat tertarik untuk menggunakan produk tersebut ataupun menanamkan investasi pada usaha atau kegiatan tersebut. Yang ketujuh, audit hemat energi atau energy minimization audit. Audit ini berfokus pada pelacak pola pemakaian tenaga listrik, gas dan bahan bakar minyak, dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya. Yang kedelapan, audit minimisasi limbah. Audit ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah yang dihasilkan akibat adanya proses produksi satu atau beberapa produk dari suatu usaha atau kegiatan organisasi. Yang kesembilan, mengenai audit lingkungan menyeluruh atau comprehensive environmental audit. Audit lingkungan menyeluruh ialah pelaksanaan audit yang mencakup seluruh audit yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, mengenai tahapan pelaksanaan audit lingkungan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor keputusan 42 Menteri Lingkungan Hidup bulan 11 tahun 1998 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini ialah penerapan audit lingkungan akan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor. Yang kedua, pra-audit. Kegiatan pra-audit ialah bagian penting dalam prosedur audit lingkungan. Perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit, dan tindak lanjut tersebut. Informasi yang diperlukan pada tahap ini meliputi informasi rinci mengenai aktivitas di lapangan, status hukum, struktur organisasi, dan lingkup usaha atau kegiatan yang akan diaudit. Aktivitas pra-audit juga meliputi pemilihan tata laksana audit, penentuan tim auditor, dan pendanaan pelaksanaan kegiatan audit. Pada saat ini, tujuan dan ruang lingkup audit akan terus disepakati. Selanjutnya, audit atau kegiatan lapangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertemuan pendahuluan.
Tahap awal yang harus dilaksanakan oleh tim audit ialah mengadakan pertemuan dengan pimpinan usaha atau kegiatan untuk mengkaji tujuan audit, tata laksana, dan jadwal kegiatan audit. Yang kedua, pemeriksaan lapangan. Dilaksanakan setelah pertemuan pendahuluan, tim audit akan mendapatkan gambaran tentang kegiatan usaha yang akan menjadi dasar penetapan areal kegiatan yang memerlukan perhatian secara khusus dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, evaluasi hasil temuan. Hasil temuan audit harus dievaluasi sesuai dengan tujuan dan tata laksana yang telah disetujui untuk menjamin bahwa semua isu masalah telah dikaji. Dokumentasi penunjang harus dikaji secara teliti sehingga hasil temuan telah ditunjang oleh data dan uji secara tepat. Yang keempat, pertemuan akhir. Nah, setelah penelitian lapangan selesai, tim auditor harus memaparkan hasil temuan dalam suatu pertemuan akhir secara resmi. Pertemuan ini akan mendiskusikan berbagai hal yang belum tersedia. Tim auditor harus mengkaji hasil temuannya secara garis besar dan menentukan waktu penyelesaian laporan akhir. Seluruh dokumentasi selama penelitian harus dikembalikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan pasca audit. Tim auditor akan mempunyai laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Nah, laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut dan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan yang teridentifikasi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ke-8 mengenai aktivitas pra dan setelah audit lingkungan. Aktivitas pra audit lingkungan, proses audit lingkungan, dimulai dengan sejumlah sejumlah audit di tempat aktual terjadi. Aktivitas-aktivitas tersebut yaitu pemilihan fasilitas yang diaudit, jadwal dari fasilitas yang diaudit, pemilihan tim audit, pengembangan dari suatu rencana audit, mendefinisikan ruang lingkup audit, pemilihan topik yang prioritas untuk dimasukkan, memodifikasi program audit, dan mengalokasi sumber daya tim audit. Audit di tempat aktual secara tipikal terdapat 4 langkah dasar. Yang pertama, memahami sistem dan prosedur manajemen internal. Pemahaman auditor biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya diskusi staf, kuesioner, kunjungan pabrik, dan dalam kasus tertentu, suatu pengujian verifikasi terbatas dilakukan untuk membantu mengkonfirmasikan pemahaman awal auditor. Auditor biasanya mencatat pemahamannya dalam suatu bagan arus, uraian naratif, atau gabungan dari keduanya, agar dapat mempunyai suatu deskripsi yang tertulis. Tujuan dasar dalam langkah ini untuk memahami berbagai cara memperhatikan lingkungan yang dikelola dalam kelayakan organisasi. Banyak aspek dari sistem manajemen lingkungan internal tidak didokumentasikan secara tertulis. Namun, sistem manajemen yang terpilih dapat didokumentasikan dalam detail yang cukup untuk memberikan suatu pemahaman dan prosedur dasar rencana. Yang kedua, menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Auditor mencari indikator-indikator seperti tanggung jawab yang secara jelas didefinisikan, suatu sistem otorisasi yang memadai, kesadaran dan kapasitas personil, dokumentasi dan pencatatan, serta verifikasi internal. Jika desain manajemen lingkungan internal dinilai sehat, yaitu hasil yang diterima tercapai apabila sistem berfungsi seperti yang didesain, maka langkah audit berikutnya dapat memfokuskan pada efektivitas, yaitu desain diimplementasikan dan sejauh mana sistem dalam kenyataan telah dilaksanakan seperti yang dikehendaki. Namun, apabila desain dari sistem internal tidak cukup sehat untuk memastikan hasil yang dikehendaki, langkah audit berikutnya harus memfokuskan pada hasil lingkungan daripada sistem manajemen internal. Yang kedua, menyimpulkan bukti audit. Kelemahan-kelemahan yang dicurigai dalam sistem manajemen dikonfirmasi dalam tahap ini. Sistem yang tampak sehat diuji untuk membuktikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan yang direncanakan dan digunakan secara konsisten. Bukti audit dapat dikumpulkan melalui penyelidikan atau seperti kuesioner formal dan kuesioner tidak formal.
Pengamatan dan pengujian seperti menelusuri kembali data, memverifikasi jejak kertas, tim audit harus mengidentifikasi dan kemungkinan memverifikasi aktivitas tersebut dalam proses manajemen lingkungan yang dapat memberikan pandangan secara mendalam mengenai fungsi sistem secara keseluruhan. Bukti audit dapat berupa dalam bentuk fisik, dokumen, atau keadaan. Yang ketiga, menilai temuan audit. Pengamatan audit dan temuan dinilai. Tujuannya dapat dimengerti dan mengintegrasikan temuan-temuan dan observasi dari setiap anggota tim. Kemudian menentukan disposisi akhir temuan dan observasi akan dimasukkan ke dalam laporan audit yang formal atau hanya membawa pada perhatian dari manajemen fasilitas. Temuan audit dan observasi dapat diorganisasikan untuk menentukan temuan yang umum, dapat mempunyai signifikasi yang lebih besar daripada bila dipandang secara individual. Dalam menilai temuan audit, anggota tim, khususnya pemimpin tim, menentukan apakah bukti audit yang dimiliki cukup untuk mendukung temuan audit. Yang keempat, melaporkan temuan audit. Proses pelaporan audit lingkungan sering dimulai dengan diskusi yang tidak formal antara auditor dan koordinator lingkungan fasilitas ketika penyimpanan diketahui. Temuan lebih jauh akan diklarifikasi ketika audit sedang berlangsung dan kemudian dilaporkan kepada manajemen fasilitas selama penyelesaian audit atau konferensi penutupan. Nah, selama pertemuan, tim audit mengkomunikasikan semua temuan dan pengamatan yang diketahui selama audit dan menunjukkan item-item mana yang akan muncul dalam laporan audit yang formal. Tujuan penggunaan laporan audit mencakup memberikan informasi kepada manajemen, memprakarsai tindakan korektif, dan menyediakan dokumentasi audit. Laporan audit memberikan kaitan yang cukup untuk seluruh penelaahan yang dilakukan sehingga kerangka kerja manajemen dapat menentukan apabila ada tindakan yang diperlukan. Yang kedua, aktivitas setelah audit lingkungan. Proses audit tidak hanya berakhir pada simpulan dari audit di tempat. Pemimpin tim audit menyiapkan suatu laporan sementara mengenai temuan dan observasi dalam 2 minggu dari audit di tempat. Laporan sementara ini dapat ditelaah oleh manajemen fasilitas dan lain-lain sebelum suatu laporan akhir diterbitkan. Ketika laporan akhir disiapkan, proses perencanaan tindakan biasanya dimulai. Nah, proses mencakup menentukan lokasi yang potensial, menyiapkan rekomendasi, memberikan tanggung jawab untuk tindakan korektif, dan menetapkan jadwal. Langkah terakhir dalam proses audit secara keseluruhan dimulai dengan tindak lanjut terhadap rencana tindakan untuk memastikan bahwa seluruh kekurangan dalam kenyataannya telah diperbaiki. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir, yaitu strategi pendekatan audit lingkungan. Strategi untuk melaksanakan sebuah audit lingkungan sangat mirip dengan strategi untuk melaksanakan audit biasa, dengan pengecualian bahwa unsur strategi ialah unik bagi bidang lingkungan. Diasumsikan bahwa baik fungsi audit internal maupun eksternal telah dikelola dengan baik dan terintegrasi, bahwa staf audit memiliki pengetahuan yang luas dalam operasi audit normal. Singkatnya, unsur-unsur pendekatan strategi ada 18. Yang pertama, tujuan. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas apakah audit ini ditujukan untuk menentukan kesesuaian, memeriksa operasi, ketepatan, menentukan biaya, membentuk kewajiban potensial, dan lain-lain. Yang kedua, karyawan. Berdasarkan tujuan di atas, kualifikasi tim audit harus ditentukan. Hal ini meliputi auditor, insinyur, ilmuwan, dan ahli hukum. Yang ketiga, bantuan non-audit. Suatu penjelasan tentang bantuan non-audit yang akan dibutuhkan. Hal ini meliputi staf organisasi non-audit dan staf organisasi konsultan teknik, hukum, dan SAIS dari luar organisasi lingkup audit. Lingkup audit ini bagian dari organisasi yang akan diaudit. Selanjutnya, dokumentasi, informasi mengenai peraturan dan undang-undang pemerintah, standar lingkungan pemerintah dan industri, serta teknologi yang terbaik bagi operasi dan bagi aspek lingkungan yang berhubungan dengan organisasi yang harus dikumpulkan. Selanjutnya, rencana. Rencana harus dibuat untuk audit.
Rencana tersebut hendaknya meliputi interaksi dari berbagai disiplin, tingkat eksplorasi ilmiah yang akan diperlukan, metodologi yang akan digunakan untuk mengestimasi biaya, teknik kontrol audit yang akan digunakan, dan program evaluasi risiko. Selanjutnya, program audit. Hendaknya terdapat rencana untuk melakukan survei pendahuluan dan hasil program audit. Selanjutnya, penjadwalan, yaitu segmen audit harus memiliki schedule mengenai kebutuhan dan urutan waktu, dan unsur waktu, identifikasi dari unsur waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan rencana kontingensi apa yang harus dipertimbangkan dalam kondisi yang dapat diidentifikasi secara khusus. Selanjutnya, mengenai fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan yang akan dibutuhkan untuk audit harus diidentifikasi seperti indikasi sumber yang direncanakan dan estimasi biaya. Selanjutnya, mengenai estimasi biaya. Berdasarkan hal yang di atas, perhitungan pendanaan yang akan dibutuhkan dan petunjuk tentang potensi sumber dana tersebut dalam jumlah dan pertambahan bertahap. Pengembangan rencana kontingensi untuk kemungkinan masalah baik secara temporer maupun dalam total. Masalah dapat berdampak pada unsur strategi di atas. Selanjutnya, kriteria. Kriteria atau materialitas, ketepatan sampling, dan unsur kualitatif audit lainnya harus dibuat. Selanjutnya, kriteria. Kriteria atau materialitas. Selanjutnya, kriteria. Kriteria atau materialitas, ketepatan sampling, dan unsur kualitatif audit lainnya harus dibuat. Temuan potensial, antisipasi pengungkapan potensial audit dan rencana untuk implementasi temuan audit. Hal ini melibatkan komitmen dari manajemen puncak dan pengakuan oleh segmen manajemen organisasi bahwa tindakan perbaikan dibutuhkan. Selanjutnya, rencana untuk penelaahan. Rencana untuk penelaahan oleh klien, ahli hukum, ahli teknik, dan sains, dan oleh manajemen harus dibuat. Metode untuk penyelesaian perbedaan harus dibuat dan disetujui. Selanjutnya, mengenai laporan. Format laporan harus dibuat. Rencana juga harus dibuat untuk membuat gambaran kasar dari isi laporan tersebut. Nah, segera setelah survei pendahuluan selesai, distribusi laporan. Distribusi laporan audit harus dibuat dan disetujui oleh ahli audit dan hukum serta manajemen senior. Selanjutnya, mengenai media. Hubungan dengan perwakilan media harus direncanakan. Harus ada seorang juru bicara yang ditunjuk dan ada pemberitahuan yang cukup kepada semua pihak. Pertimbangkan sensitivitas dari temuan-temuan potensial, kembangkan rencana dengan bantuan hukum mengenai aspek-aspek seperti hubungan media, isi kertas kerja, hubungan pemerintah, dan keamanan internal. Membuat ketentuan dengan bantuan hukum untuk kertas kerja yang sangat deskriptif dan lengkap, yang mendukung upaya audit untuk melindungi organisasi jika terdapat masalah hukum atau peraturan. Yang terakhir atau yang ke-18 mengenai klien yang keras kepala. Kembangkan rencana untuk merespon klien yang keras kepala. Dalam hal ini, pastikan bahwa manajemen puncak memberikan dukungan penuh atas upaya audit dalam hal timbulnya masalah pada klien. Nah, masing-masing bidang di atas harus memiliki rencana cadangan yang akan dilaksanakan jika rencana aslinya terancam bahaya dan harus banyak diubah. Direktur audit adalah pihak yang biasa dihubungi dan koordinator dari operasi audit eksternal. Dan hendaknya jika sumber lain diperlukan, melakukan perencanaan dengan auditor eksternal atau para ahli sesuai dengan bidang keahlian mereka dalam rencana strategis. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kritik dan saran, mohon berkomentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oh iya, saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.